Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Mamita. Kali ini aku Alifana, nggak sendirian nih. Episode kali ini kita kedatangan tamu yang dimana anak Semamita pasti semuanya udah pada kenal. Siapa lagi kalau bukan Pak Yogi. Halo Pak, apa kabar Pak? Baik Mbak Ana. Mbak Ana gimana kabarnya? Alhamdulillah. Selama liburan kemana aja? Ya di rumah aja pastinya, kalau liburan yang ada saya kena hukum nanti. Iya. Sibuk apa Pak? Sementara ndak ada, cuman menyiapkan persiapan siswa masuk kembali ke sekolah. Jadi begitu. Yang kedua, mempersiapkan kegiatan tahun ajaran baru. Oh ya, sebelum kita mulai episode kali ini, aku mau ngucapin banyak terima kasih yang udah dengerin podcast Mamita yang pertama. Berkat podcast yang pertama itu aku dapat banyak banget kritik dan saran dari kalian. Semuanya aku tampung buat perbaikan ke depannya. Pokoknya terima kasih banget yang udah mau kritik, saran, sama yang udah dengerin. Jangan bosen-bosen dengerin dan jangan bosen-bosen yang ngasih saran, karena kita juga berusaha yang terbaik. Oke, langsung aja ya Pak ya. Oke, boleh Mbak Ana. Jadi kita di sini bakalan bahas unek-unek atau keresahan siswa selama di rumah aja dan keresahan mereka pada saat melakukan daring online nih. Nah, pastinya banyak banget. Sebelumnya makasih juga yang udah ngirimin keresahan-keresahan kalian di Q&A-nya IPM Semamita. Langsung aja ya Pak ya. Ini ada dari yang pertama dari Syarifah Sabila. Dia resah nih karena waktunya dia tuh terbuang sia-sia, tapi mau belajar itu jadi males pol, nggak ada motivasi. Nah itu gimana tuh menurut Pak Yogi? Dia kehilangan. Iya, anak-anakku semuanya, teman-teman sekalian, anak-anak IPM, siswa-siswi SMA Muhammadiyah. Jadi begini, ini yang dinamakan hidup di era yang baru, dan kita memang benar-benar ada di era yang baru. Semuanya berubah, semuanya menjadi asing bagi diri kita, karena ini baru kita lakukan. Sama halnya dengan model belajar di rumah. Ya biasanya kita harus bertemu dengan teman, lalu ngobrol dengan teman, bercanda dengan teman, ya kan. Sekarang kita sudah tidak ada di fase itu dan tidak ada di zona itu. Maka kita ada di zona yang baru. Maka yang terpenting adalah sebetulnya bosan itu setiap orang pasti punya. Yang menjadikan bosan itu adalah karena kita merasa bahwa kegiatan kita hanya itu aja. Iya, benar-benar. Nah, maka yang harus dirubah adalah pola pikir kita. Meskipun di rumah ada sesuatu yang bisa kita kerjakan lebih di samping mengerjakan tugas-tugas sekolah yang sudah diberikan oleh guru, pembelajaran secara daring yang juga sudah dibuat oleh sekolah. Jadi mungkin itu salah satunya Mbak Ana. Oh ya. Kalau cara mengembalikan motivasinya tuh gimana Pak? Lah, saya kemarin sudah bilang di beberapa kesempatan yang lalu, mau Presiden Trump ke Indonesia bertemu dengan anak itu, mau Presiden Jokowi juga bertemu dengan anak itu, kalau tidak ada motivasi dalam diri kita, pasti semuanya tidak akan pernah mungkin kita mendapatkan sesuatu itu. Artinya bagaimana? Motivasi itu kita tumbuhkan dalam hidup dan diri kita masing-masing. Bagaimana cara menumbuhkannya? Kita mencoba untuk memikirkan sesuatu yang jangkanya lebih panjang. Lalu kita mencoba untuk sedikit demi sedikit setiap hari itu merealisasikan apa yang menjadi harapan dan keinginan termasuk cita-cita kita. Jadi begitu Mbak Ana. Oke, mantap. Oke, begitu ya Syarifah Sabila. Terima kasih atas pertanyaannya. Terus ini yang paling banyak juga nih Pak. Tugas. Ya ada 3 nih ya. Saya baca ini. Yang pertama dari Yusufisma. Tugasnya mohon dikurangin. Terus yang kedua dari Putri Zal. Tugas gak mari-mari ono ae, gak ada guru yang bimbing langsung. Terus yang ketiga ada dari Angelina MHRN. Deadline tugas. Jadi intinya mereka itu ngerasa tugasnya banyak, terus gak ada guru yang bimbing, tapi deadline-nya dadak. Nah itu gimana itu Pak menurut? Kalau dipikir-pikir lagi, sebetulnya bukan tugasnya yang lebih banyak. Malah kalau saya berpikir itu di rumah ini lebih sedikit tugasnya. Tapi karena tadi di awal kita sudah berbicara bahwa kita bosan di rumah, lalu mengerjakan tugas yang biasanya bersama-sama dengan teman sekarang jadi sendiri, yang biasanya ketika mengerjakan tugas bisa sambil bercandaan, lah sekarang jadi berbeda. Kita mengerjakan tugas sendiri di rumah sama orang tua, sama sesuatu yang sama, bercanda juga sudah berkurang, sehingga kita merasa bahwa tugasnya kok banyak banget sih kan begitu. Lantas yang kedua, waktu kita belajar di rumah ini kan sebetulnya sangat pendek.
Artinya pendek bagaimana? Kalau di sekolah nih, kita masuk mulai dari jam 7, mulai pembelajaran. Selesai jam setengah 3 pembelajaran. Kan panjang banget. Ya, betul. Sebetulnya kalau sekarang kita di rumah, kita pembelajaran ini nyantai. Mengerjakan tugas juga nyantai. Ya tetap ada deadline. Cuman karena itu tadi mungkin. Maka bagaimana cara menyikapinya? Jangan dianggap tugas ini menjadi sesuatu yang membebani. Nah, ini pertama. Jangan menjadikan tugas ini menjadi sesuatu yang membebani. Jadikan tugas ini adalah upaya belajar kita untuk tetap bisa mengerjakan segala sesuatu dengan cara yang menyenangkan. Jangankan sekolah, orang bekerja pun juga akan dibebani dengan tugas. Anggap bahwa masa pandemi yang seperti ini menjadi pembelajaran kebiasaan kita yang luar biasa. Kita diatur oleh diri kita sendiri, kita diatur oleh waktu yang kita tentukan sendiri, dan kita diatur oleh cita-cita yang akan kita tetapkan sendiri. Artinya begitu. Maka yang penting adalah jangan menganggap ini tugas beban, jangan. Tugas itu adalah bagian dari kehidupan kita. Selesaikan, kerjakan, selesaikan, kerjakan. Oke, kalau dari sisi gurunya sendiri tuh gimana Pak? Apakah ada improvisasi? Kan tadi ada yang Ya. mengeluh tuh. Oke, mungkin ada kebosanan. Artinya kebosanan itu karena ya memang guru mengajarnya tidak bisa dua arah, tidak bisa tanya jawab yang langsung kita tahu keadaan kondisi psikologis teman-teman kita. Lah ini yang menjadi PR buat kita semuanya, Bapak Ibu guru, sistem sekolah, bahkan mungkin sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Artinya ini PR buat kita, bagaimana caranya kita mengajarkan dalam pola daring tapi melakukan sesuatu itu menyenangkan terhadap siswa. Mungkin ini kan karena kita terpepet dengan corona masih ya. baru gitu ya Pak. Iya, apa ya? Maksudnya terpepet itu apa ya? Terpaksa belajar dengan seperti ini. Ya kan? Tapi saya yakin bahwa 5-10 tahun yang akan datang, pembelajaran yang begini ini yang akan diharapkan oleh banyak orang. Iya, benar. Dengan keterbatasan dan lain sebagainya. Begitu, Mbak Hana. Oke. Baik. Selanjutnya ada ini juga banyak nih banget nih pasti. Resah nggak bisa ketemu temen, nggak bisa ngobrol, canda tawa, pokoknya nggak enak kalau nggak ada temen. Dari Alanggi. Ya. Oke, gimana? Tadi sudah saya sebutkan di awal bahwa ini yang menjadi tantangan kita. Hari ini kita memang belum bisa bercanda seperti dulu. Bahkan ada kehidupan baru yang luar biasa berbeda. Dulu kita ketika bertemu dengan teman, jabat tangan, salaman, bahkan kalau kita melihat teman-teman kita itu sampai berpelukan, tapi bukan yang lawan jenis ya. Iya, Artinya sesama jenis, sama-sama laki-laki, sama-sama perempuan ketemu karena kangen, excited, wah gimana kabarnya, lalu kita berpelukan, ya kan. Hari ini memang kita nggak bisa. Bahkan kalau bercanda itu sampai dengan wah ini apa, ludahnya tuh nyiprat ya kan. Dulu mungkin itu terjadi. Bahkan sampai dengan aku pinjam sendok dong ya kan, tanpa dicuci sendok ya itu dimakan. udah kebiasaan itu pasti. Iya kan? Gantian sedotan gitu ya. Ya gantian sedotan, bahkan kalau minum Kebiasaan. aku minta minumnya itu Ya, langsung, itu langsung diminum tuh, distronya orang gantian. itu. Hari ini kita berada di fase yang sangat berbeda. Lah, yang harus saya sampaikan adalah bahwa anak-anakku sekalian, teman-teman sekalian, generasi muda sekalian, bahkan yang menghadiri acara ini, ikut dalam acara ini, jangan mudah tersinggung begitu. Jadi jangan mudah tersinggung. Nanti ketika fase ini sudah mulai harus kita bertemu, kalau dalam bahasa negara kita ada new normal itu diberlakukan, mungkin yang biasanya dulu kita salaman jadi nggak salaman. Dulu salaman saling berjabat tangan, mungkin sekarang hanya tos atau apa ya yang bersentuhan lalu tidak secara langsung. Lah, yang pertama jangan mudah tersinggung. Lalu yang paling penting tadi itu, bagaimana caranya kita melakukan sesuatu itu tetap bisa berkomunikasi, tetap bisa bercanda, tapi dengan cara yang lain. Bagaimana caranya? Sama, kita semuanya hari ini lagi mencari. Artinya diri kita menyesuaikan dengan keadaan, mungkin Mbak Hana juga menyesuaikan dengan keadaan, ya kan? Apa ya? Ini usaha kita untuk sama-sama mencari ritme bagaimana kita bisa melakukan aktivitas dengan pola yang berbeda. Jadi begitu Mbak Hana. Mungkin kalau waktu pandemi gini bisa lewat video call atau Ya. yang lain-lainnya Pak ya, bisa memanfaatkan teknologi dengan baik mungkin ya. Tetap jalin komunikasi sama teman,
Saya kira Mbak Ana masih tetap komunikasi dengan pacarnya menggunakan Line, ya kan? Saya jomblo, Pak. Oh, Mohon masih maaf, jomblo. ya. Ya, bukan jomblo. Nggak usah pacaran dulu ya. Nanti kalau sudah waktunya baru langsung menikah. Siap, Begitu, Mbak siap. Ana. Tapi kenalan dulu dong, Pak. Masa Oh, langsung iyalah, nikah pasti. kan nggak mungkin ya, Iya, teman-teman iya. ya. Artinya kenalan kan Iya, kita juga kenalan dulu, bisa menggunakan ya. media sosial yang tadi disebutkan oleh Mbak Iya. Ana. Oke, Begitu. selanjutnya dari Hussein_APR. Gak ada inspirasi, soalnya kagak ada yang bisa diajak ngobrol. Oke, ini tipe-tipe orang yang ekstrovert, ya kan? Karena ya mau bagaimana, inspirasi mereka itu ketika bertemu dengan orang lain, ya kan? Ketika bertemu dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain, canda tawa dengan orang lain, akhirnya ketemu nih, ya kan? Akhirnya ketemu nih dengan apa namanya itu tadi? Ya butuh teman ngobrol Itu, gitu ya. Ya, betul. Beberapa waktu yang lalu saya dengar podcastnya Deddy Corbuzier. Dia mengatakan bahwa ini ada satu pelawak, dia merasa bahwa lawakannya sekarang ini mulai tidak lucu Oh, iya, gitu. kayaknya aku tahu. Pernah dengar ya? Iya, pernah. Aku suka. Ya, dengerin podcast. ini saya kira keren ini. Lawakannya sudah mulai tidak lucu. Lalu ditanya, "Kenapa kok kamu merasa lawakannya tidak lucu?" Apa mungkin karena saya pindah rumah ya? Dulu rumahnya dia itu ya kan di rumah di kampung Oh, ya. yang bercanda dengan banyak orang. Lalu karena sudah mendapatkan income yang banyak, dia harus pindah di satu klaster perumahan yang dia secret, sepi dan lain sebagainya. Sehingga tidak interaksi nih dengan orang lain. Sehingga ketika bercanda, candaannya Garing. nggak lucu lagi. Akhirnya kasih saran sama dia, dari ya coba ketemu lagi, berbaur lagi dengan masyarakat. Nah ini kan tipikal orang yang extrovert. Mungkin seperti saya pun juga orang-orang yang termasuk extrovert. Tapi bagi para introvert ini kesempatan yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena mereka suka dengan keheningan, suka dengan sepi, lalu mereka browsing, cari tahu, ya menjajaki dunia media sosial, dunia maya yang kita juga tidak jelas siapa dan bagaimana. Nah, itu menarik dengan macam kegiatan yang seperti ini. Nah, tapi tantangannya adalah bagaimana dengan para ekstrovert tadi. Ya kita harus bisa mencoba mencari tadi yang saya sampaikan, ritme yang lain dalam melakukan hidup kita. Kalau kita tidak bisa berkomunikasi secara langsung, maka apa yang harus kita lakukan? Ya. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan teman yang tetap menyenangkan begitu. Meskipun tidak bisa langsung bertatap muka. Begitu. Kira-kira mungkin itu Mbak Ana. Ya, tapi Pak kayaknya ini bakalan jadi masalah kalau orang-orang yang temennya dikit, Pak. Gimana tuh, Pak? Biasanya kan kalau ada juga kan orang-orang yang dia tuh sebenarnya pengen ngobrol gitu, tapi teman-teman dia tuh kayak nggak ada yang nyambung, terus nggak ada yang ngereken, akhirnya kan kasihan sendiri gitu Pak akhirnya. Iya, saya jawabnya gimana ini ya? Kasihan. Iya, ini pertanyaan sulit buat saya. Bagaimana dengan orang-orang yang temannya sedikit? Ya cari teman berarti begitu. Cari teman. Ya itu susah. Tapi saya yakin bahwa mereka yang temannya sedikit itu ya termasuk bagian dari anak-anak introvert tadi. Temannya bukan manusia mungkin. Temannya ada di media kayaknya nggak selalu, Pak. dunia maya, nggak selalu, Mbak. Iya, Anda nggak termasuk selalu. yang mana? Saya kayaknya saya sebenarnya tergolong extrovert, tapi saya pernah jadi introvert. Karena putus cinta. Enggak, karena ya pengaruh Pak. Karena kan kepribadian seseorang kan bisa berubah-ubah kan Pak. Tergantung situasi, tergantung kondisi kan. Oke. Saya extrovert, tapi saya juga temennya sedikit sebenarnya. Temannya sedikit. Iya. Ini bukan teman berarti ya? Yang ada di sini. Ya. Iya. temennya sedikit, tapi ya Iya. tetap ada lah. Justru kalau menurut saya kalau teman-teman yang sedikit itu lebih real gitu. Kalau menurut saya Ada satu juga- motivasi dari John C. Maxwell dalam salah satu bukunya. Ini yang sudah terjemahan, Mbak. John C. Maxwell itu pernah mengatakan begini. 5-10 tahun yang akan datang, kita akan ditentukan oleh dua hal. Jadi kira-kira begitu. Nah, 5-10 tahun yang akan datang, kita akan ditentukan oleh dua hal. Yang pertama adalah buku yang kita baca, dan yang kedua adalah dengan siapa kita berbicara. Kan begitu kan? Iya, benar. Artinya kalau kita bisa mengarahkan pada dua hal ini, oke lah. Kalau saya nggak punya banyak teman, saya anggap begitu. Maka saya harus punya banyak buku. Buku itu bisa jadi teman saya. Kalau sekarang teman tidak mau dekat dengan saya, mungkin suatu saat mereka yang akan butuh dengan saya. Kenapa? Karena saya punya pemahaman ilmu yang lebih dibanding mereka. Kira-kira begitu. Atau sebaliknya, banyak orang yang tidak terlalu pintar, ya kan? Tapi temannya banyak, ya kan? Sehingga ya dia kehidupannya tetap nyaman-nyaman saja. iya, Bahkan kecerdasannya itu ikut kecerdasan yang dimiliki oleh temannya.
Paham maksud Ya, saya? paham. Nah, jadi kira-kira begitu. Tapi ini penting ya. Dua hal yang akan menjadikan kita 5 atau 10 tahun yang akan datang. Buku yang kita baca dan dengan siapa kita berbicara atau dengan siapa kita berteman. Jadi ini penting. Nah, maka ini kesempatan kita untuk mengarahkan diri kita. Mau jadi apa kita, maka harus kita sesuaikan buku yang kita baca dan teman yang akan kita pilih. Pertanyaannya adalah sekarang begini, Mbak Hana mau jadi apa 10 tahun yang akan datang? Cita-citanya nih. Kalau cita-cita profesi kayaknya aku pendem dulu ya. Tapi kalau untuk kayak motivasi hidup, aku pokoknya 10 tahun yang ke depan atau ke depannya pengen jadi orang yang berguna dan bermanfaat buat masyarakat. Oh, semua orang berguna lah. Yang bermanfaat untuk masyarakat. Tapi semua orang berguna, tapi nggak tentu mereka tuh bermanfaat untuk masyarakat gitu, Pak. Saya ingin kehadiran saya tuh di masyarakat itu gimana ya? Bisa memberikan, iya ada value-nya, ada apa ya? Ada gerakan yang bisa memberikan dampak positif gitu. Artinya tadi kan sudah bisa ditangkap ya. Kalau 10 tahun yang akan datang saya akan menjadi ini, maka hari ini saya harus mempersiapkan segala sesuatu. Ya kan? Contoh. 10 tahun yang akan datang secara profesi saya akan menjadi seorang engineering kan begitu kan. Iya. Maka hari ini yang harus kita baca buku adalah tentang engineering kan, atau tentang manajemen mengelola orang begitu. Sehingga nanti ketika dia posisinya menjadi engineering, orang yang bisa punya perusahaan di bidang engineering, berteman dengan orang-orang yang suka dengan bidang engineering itu mungkin Mbak Ana. Ada lagi? Ya, panjang banget ya kayaknya ya. Oke, langsung lihat aja. Sebelumnya terima kasih ya buat pertanyaan dari Husein. Terus ini juga banyak banget nih dari Marsha Az _ selama di rumah jujur aku semakin mageran dan gak ada semangat belajar, takut kehilangan materi. Nah ini sebenarnya kayak tadi ya Pak ya. Ya. Kalau di rumah aja ya gimana caranya kita mungkin cari motivasi, terus ditingkatin semangatnya ya. Jangan khawatir ketinggalan materi, karena materi pembelajaran itu banyak di internet. Jadi kita bisa ambil di situ. Kita bisa pelajari. Bahkan ini adalah kesempatan kita untuk bisa mempelajari sesuatu itu secara spesifik. Ya, apalagi sekarang udah banyak banget kan kayak bimbel online, betul. terus Zenius itu kan juga bisa. Jadi kalau misalnya kita ada kayak ketinggalan materi, bisa tinggal dibuka. Bukan promosi ya, cuman saran gitu. Ini Mbak Hana, Ya. yang penting adalah tanya kepada guru yang mengajar, guru mata pelajaran yang akan dibahas sampai dengan semester ini apa saja, kan begitu kan? Ada 1 sampai 6 nih. Ya kan? Kita kan pasti akan tahu, oh ternyata saya mengikuti pembelajaran daring secara serius itu hanya materi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aku nih nggak dapat. Begitu kan? Kita menuntut guru juga nggak mungkin, karena ini kesalahan kita pribadi. Contoh nih, waktu pembelajaran ternyata kita keluar nih sama orang tua atau lagi beli sesuatu atau ada urusan lain, maka kita tertinggal kan. Nah, ketertinggalan itu bukan menjadi masalah, karena kita tahu bahwa kita tertinggal di poin 4, 5, dan 6. Maka yang bisa kita lakukan adalah cari materi itu di internet, dan saya kira banyak. Ya kan? Guru itu bukan orang yang paling pintar sekarang. Guru itu hanya orang yang mengarahkan dan memberikan motivasi terkait dengan kepribadian seseorang. Karena kepribadian tidak diajarkan di internet. Tapi kalau materi semuanya ada di internet. Gitu. Panjang ya ternyata ya. Iya dong, Pak. Saya kira pendek ini tadi, ternyata panjang. Ya. Ada lagi? Selanjutnya ini nih. Dari Katalik. Itu heran banget sama orang-orang yang udah disuruh di rumah aja tapi malah nongkrong terus. Pemerintah kayak nggak ngereken. Udahlah, nggak usah heran. Nggak usah dipikirin. Yang penting ya dirimu sendiri, diriku yang harus lebih paham. Kalau kita tahu nih ada yang kayak begitu, ya udah, nggak usah dimasukkan hati. Yang penting bagaimana caranya kita sendiri yang menata hidup kita. Nggak usah pikirin orang lain terlalu dalam lah gitu. Berarti yang paling penting koreksi diri kita dulu ya. Betul. Kalau semuanya berpikiran, halah aku keluar ya mas, orang-orang juga keluar ya. Nanti salah. gimana itu Pak? Ya, Salah betul. ya kan? Salah kalau itu, kalau itu salah. Ya sudah. Kalau kamu diri tahu bahwa orang lain itu melakukan salah, ya kamu jangan ikut seperti orang lain. Lakukan seperti yang kamu tahu bahwa itu benar. Begitu Mbak Ana. Ada lagi Mbak Ana? Ini Pak, dari Ananda.Dyah.zr. Abis ini kan ada new normal tuh, gimana pendapat kalian dan pengaruhnya? Sudah tadi saya bahas di awal, new normal itu adalah pola kehidupan baru yang harus kita lakukan
dan kita persiapkan saat ini. Tadi saya sampaikan bahwa dulu kita punya kebiasaan saling jabat tangan, saling sapa, bergurau berlebihan, saling tukar straw, bukan tukar ya, saling pinjam straw, saling pinjam sendok, lalu minum, ya itu sudah dihilangkan semuanya. Kita sekarang berada pada posisi yang baru. Bahkan nih di sekolahnya Mbak Hana ini kan dulu saya kira orang pasti akan berebut bagaimana caranya naik lift terlebih dahulu sehingga berjubel, naik tangga duluan sehingga berjubel. Nah sekarang mulai dirubah nih, lift yang biasanya dipakai oleh 10-12 orang, memang kapasitinya seperti itu, sekarang harus ditahan bahwa ya satu lift 6 orang dengan physical distancing yang sudah dibuat oleh sekolah dan sesuai dengan protokol pemerintah. Ya kan? Lantas yang biasanya kita ingin buru-buru, maka sekarang harus ditahan. Apa yang ditahan? Hasrat kita, keinginan kita untuk berjubal. Kalau kita tahu, oh ini ternyata liftnya sudah penuh banget, oke kita tunggu. Jadi itu kehidupan baru. Dan bagaimana pendapatnya tentang kehidupan baru dalam kondisi yang seperti ini harus dilakukan. Harus dilakukan. Susah, ya pasti susah lah. Sama dengan halnya dengan ketika Mbak Hana dulu belajar naik sepeda, pasti bahkan pernah terjatuh, ya kan? Pasti akan cari ritme. Kapan ya aku belajar ya biar tidak dilihat orang banyak, sehingga ketika aku jatuh kan begitu kan? Sama hanya dengan seperti ini. Jadi ritmenya akan kita cari nanti. Oke, jadi kira-kira begitu ya untuk new normal, jangan dibuat pusing, jalanin aja sesuai dengan protokol. Sesuai dengan protokol. Itu juga demi kebaikan kita semua ya Pak. Betul. Nggak usah berpikir orang lain, berpikir tentang diri kita. Ini untuk kepentingan kita lah. Begitu. Ini juga demi kebaikan kita sendiri ya kan. Ini nih. Ini selanjutnya dari Sania SF. Takut kalau pas masuk sekolah lagi effortnya itu beda, jadi makin individualis karena lama nggak ketemu teman-teman. Ya otomatis itu yang dibahas tadi di new normal, ya kan? Tapi ya dibatasi dengan protokol yang sudah dibuat oleh sekolah dan pemerintah. Itu Pak, maksudnya Sania ini lebih ke kayak kan kita udah kelamaan di rumah, kita nggak ketemu orang banyak, takutnya nanti jadi ketemu lalu kikuk gitu. Enggak, jadinya tambah beda dari kikuk kayak Anda siapa, jadi tambah lupa gitu. Gitu ya. Jadi tambah kaku gitu. Enggak lah. Saya kira enggak harus begitu ya, Tapi harus dengan cara yang berbeda yang tadi. Ya pokoknya sesuai dengan protokol lah, ketemu aja, jalani aja, begitu aja lah. Ya gitu ya, pokoknya jalanin aja. Yang kayaknya kalau tambah awkward kayaknya enggak deh ya, mungkin ya Pak ya. Tapi kalau saya malah yang saya pikir, wah lama gak ketemu nih, ya tambah. Nah itu yang saya pikir malah ke situ. Kalau tambah foto, lu siapa nih gitu. Enggak, saya kira enggak. Mereka aja kangen kok di WhatsApp, kepingin ketemu kan tambah, wah aku kangen sama kamu gitu. Ada Pak, ada tuh. Ada apa namanya kayak jokesnya kalau pas datang sekolah lupa sama semuanya gitu. Oh gitu ya. Mungkin ada garing lah, garing. Cuman saya yakin enggak berlaku lama itu. Iya sih. Ya udah kira-kira begitu ya Sania. Terus ini dari Sania lagi nih. Selama di rumah aja jadi suka males-malesan. Susah bagi waktu karena kebanyakan dibuat santai, akhirnya banyak tugas daring yang terabaikan. Itu salahmu sendiri gitu. Nggak. Tadi sudah kita bahas juga bahwa janganlah begitu. Kita punya waktu yang panjang. Pembelajaran kita ini bukan dibatasi dari jam 7 sampai dengan jam setengah 3. Tapi dari jam 7 sampai dengan ya akan ketemu jam 7 lagi. Kamu bisa ngerjakan tugas di waktu yang sangat panjang. Yang menjadikan kita susah itu kan karena nggak dikerjakan, ya udahlah nggak usah kerjakan, nggak usah numpuk. Ya nunda gitu ya Pak. Nunda, maka jangan pernah menunda. Ya jangan pernah menunda. Terus bagaimana caranya? Ya berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan dengan sebaik mungkin. Meskipun waktunya panjang, ya karena waktunya panjang sih sehingga kebiasaan orang Indonesia itu kan kalau diberikan tugas nanti akhirnya nggak dikerjain. Kan itu kebiasaan sebenarnya. Jangankan di rumah, di sekolah saja. Sekolah dikasih tugas sudah akhirnya mepet. Dikerjakan minggu depan kan? Iya, minggu depan dikumpulkan, ya kan? Ya udah. Betul. Sama hanya dengan itu. Gitu Mbak Ana. Ya, berarti kembali ke dirinya sendiri ya Pak ya. Jangan ditunda. Betul. Terus ya jangan ditunda deh. Akhirnya nggak dikerjain pasti nanti. Mas Bimas jangan ditunda, kalau sudah punya jodoh segera dilamar. Itu juga penting. Nanti kalau tambah lama wah tambah tidak jadi ini Mas Bimas. Ini tim kreator yang luar biasa. Iya itu di belakang itu. Jangan di-cut ya. Oke, ini selanjutnya. Ini agak out of topic nih Pak. Oke, terakhir ya. Iya, terakhir agak out of topic ini tapi.
ada yang resah, tapi keresahannya itu bukan gara-gara di rumah aja, tapi keresahan pribadi nih sepertinya. Oke. Dia resah akibat rasisme di Oke. Indonesia. Yang pertama Di Indonesia. di Indonesia sama di luar juga. Oh, oke. Ini ada yang dari Indonesia, ini ada yang dari pertanyaan dari Ananda dia ZR. Kemarin dia bilang gini, ada kemarin resah lihat berita tentang rasis di Indo sendiri, kan banyak juga tuh yang rasis tentang warna kulit. Gimana ngatasinnya? Wah, kalau bilang warna kulit nih hari ini saya juga pasti berbeda dengan Mbak Hana. Ya, saya lebih eksotis begitu ya dibanding dengan Mbak Hana begitu. Teman-teman sekalian, ini pernah kita bahas dalam satu forum diskusi, ya kan. Jadi ini sekarang tanggal berapa ya? Tanggal berapa ya? Tanggal Ya. 2. Kemarin tanggal 1 Juni itu menjadi hari yang sangat luar biasa. Masih ingat? Ya, Hari Pancasila kan. Hari Pancasila. Pancasila di Indonesia ini panjang kalau ini nggak apa-apa ya. Iya, Ya. gimana dengan yang mengedit nih? Oke, Pancasila di Indonesia ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia dan pernah dibahas dan disampaikan oleh Presiden pertama Indonesia di forum internasional. Dan semua orang excited dengan ideologi yang dimiliki oleh Indonesia, itu Pancasila. Apa itu? Setidaknya adalah yang perlu kita bahas dengan topik yang tadi disampaikan adalah tentang pluralisme. Apa pluralisme itu ya? Keberagaman. Ya, tentang keberagaman. Kita ini sudah diajarkan dari kecil bahwa kita hidup beragam, apalagi Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Apa? Berjajar pulau-pulau. Oke. Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Kita bukan Singapura yang negaranya kecil, etnisnya sedikit. Kita ini bangsa Indonesia, sudah dari lahir teman-teman sekalian, kita diajarkan untuk paham bahwa kita punya saudara yang begitu sangat banyak. Warna kulit berbeda, rambut berbeda, ya kan, mata berbeda, bahasa berbeda, maka kita hidup dalam keberagaman. Bahasa dalam negara kita itu kebinekaan. Ya, di Jawa saja perbedaan itu sangat banyak. Ya. Lantas bagaimana? Lah, ini yang pernah kita bahas adalah teman-teman sekalian, coba kita pahami ya kan makna tentang toleransi. Ya, toleransi. Saya sering mengatakan bahwa toleransi itu sering diartikan sebagai following. Ya. Kalau lo nggak ikut gua, lo nggak menghargai gua, kan begitu kan bahasanya anak muda. Kalau kamu menghargai aku, maka kamu harus ikut sama aku. Nah, ini pemaknaan yang salah menurut saya. Kenapa? Karena kalau kita lihat nih, kita buka kamus Cambridge ya kan, toleransi itu diartikan sebagai willingness to accept behavior and belief that are different. Ya kan? Kesediaan untuk menerima, willingness to accept behavior and belief, kehidupan dan kepercayaan yang different, berbeda. Jadi toleransi itu bukan gua ikut lo, tapi gua tahu kalau lo dan gua ini berbeda, maka lo jalan sendiri, gua jalan sendiri. Kan begitu kan? Warna kulit, rambut, ya kan? Saya keriting. Iwak betik dawarine, rambut berintik api atine. Waduh. Gitu. Itu iya, saya jadi ketawa ini. Itu sangat tidak menjadi masalah. Begitu, itu sangat tidak menjadi masalah. Ya kan, asal kamu tidak mengganggu prinsip hidupku, ya kan, dan aku tidak mengganggu prinsip hidupmu. Kalau dalam bahasa agama kita diartikan sebagai agamaku agamaku, agamamu agamamu, ya kan? Ini kan toleransi. Tidak ada pembedaan antara antara warna kulit apapun. Di Amerika itu kan terjadi kan kapan hari ada salah seorang polis, ya kan, lalu dia tangkap seorang yang berkulit hitam, kan begitu kan? Iya benar. Ya. George Floyd. Akhirnya ya saya namanya lupa, susah ini lidah Jawa George ngomongnya. Floyd. Kalau nggak salah ya, George Floyd. Ya, itulah. Ya. Tidak boleh terjadi di Indonesia. Ya kan, agama apapun tidak boleh terjadi. Yang paling jadi masalah adalah mulut kita Iya tuh masalahnya. melalui tangan, bukan Iya. mulut kita secara langsung. Yang mulut kita melalui tangan itu membuat cuitan-cuitan, membuat statement-statement yang akhirnya sebetulnya mengadu domba, dan itu tidak terjadi sebetulnya. Lah, yang penting itulah. Kira-kira mungkin nanti akan kita bahas lebih lanjut tentang yang itu tadi ya, karena itu panjang pembahasan Iya, tentang panjang apa banget. namanya?
tentang rasisme Ya, ya. rasisme. Intinya di Indonesia tidak boleh ada rasisme karena kita lahir, bahkan negara kita ini berdiri itu tidak dibentuk oleh satu suku, satu agama. Enggak. Semua Ya, benar, agama benar. ikut serta dalam proses pembentukan negara. Semua ras ikut serta. Warna kulit apapun enggak berpengaruh. Yang penting kamu mau berjuang, ayo kita kembangkan Indonesia kan begitu. Ya. Ya, saya kira itu Mbak Alif Ahana Salsabila. Saya kira demikian ya. Oh ya. Ya. Oke, kayaknya udah panjang banget ya Pak Banget ya. banget ya, panjang banget. Kayaknya sekian dari kami. Terima kasih juga yang udah mengirimkan pertanyaannya. Jangan lupa nanti didengerin podcastnya di Spotify Smamita Bercakap. Saya di boleh minta? YouTube. Apanya Pak? Sesuatu sama Mbak Ana. Ya, apa Pak? Jangan jadi yang terakhir, harus tetap buat dan berkarya terus menerus, kabarkan iya yang dong. baik, kabarkan Ya, sesuatu yang itu. bermanfaat bagi orang lain, Ya pasti. seperti cita-citamu tadi. Oke. Oke, dan juga bisa ditonton di YouTube-nya Smamita TV. Sekian dulu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.